Oke, baik Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi ke berapa ya setelah UTS. Saya awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman visual ya. Yang mana untuk pagi ini kita akan mempelajari konsep dari perulangan. Ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari konsep dari percabangan. Nah, kali ini kita mempelajari konsep perulangan. Biasanya ini dalam programming ya, perulangan itu adalah hal yang rutin dan ditemukan selain dari percabangan. Nah, fungsinya di sini nanti bagaimana kita akan membuat coding untuk mencetak suatu nilai dengan cara yang lebih cepat. Nah, nanti pun sebenarnya untuk mengulang-ulang kita memproses atau mencetak suatu data itu bisa aja ya dengan cara manual. Tapi nanti ada kelemahannya gitu. Maka dari itu muncullah konsep looping ya di sini atau perulangan yang nanti kita pelajari di slide modul 4 ya. Kita nanti mulai, kemudian nanti kita praktek, setelah itu nanti kita diskusi ya untuk lebih detailnya. Oke, sebelumnya saya izin share screen ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Oke. Awal ya. Ada awal saya tadi ya. Oke, perulangan di sini nanti ya khususnya di Visual Basic ya di sini VBNet ini nanti kita akan bahas dengan fungsi for next dan do loop. Nah, keduanya ini adalah sintak-sintak untuk belajar perulangan. Nah, adapun tujuan dari bab ini ya atau bahasan ini kita bisa memahami penggunaan for next. Yang kedua, kita juga bisa paham penggunaan menggunakan sintak atau fungsi do loop. Nah, di sini ya proses perulangan itu biasanya itu untuk melakukan pengerjaan suatu proses yang nanti akan memerlukan suatu bantuan dari variabel. Nah, nanti sifatnya bisa naik atau turun gitu ya, tergantung kebutuhan. Gitu. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, misalkan ya, ini nanti ada for next, ada yang lainnya, ada dulu, ya nanti kita bahas itu sama ada sedikit praktikum nanti ya. Nah, saya berikan gambaran dulu seperti ini nih, silakan. Bapak Ibu ya, misalkan gini, saya punya aplikasi Visual Studio seperti ini Bapak Ibu. Muncul ya? Bisa kelihatan ya? Nah, saya ini perbesar dulu sedikit. Nah, saya punya form dalam aplikasi Visual Studio. Nanti ini ada button. Ketika saya klik, nanti kita akan menjalankan fungsinya. Nanti akan ditampilkan ke sini ya. Ini nama objeknya itu adalah list box ya. Nah ini yang. Nah di sini misalkan gini Bapak Ibu ya. Saya akan buat suatu perintah ya untuk mencetak satu dulu nih. Katakan gini. Saya akan cetak ya ketika saya klik. Nah ini namanya list box dot item
item.add. Misalkan di sini. Saya tulis selamat pagi. Ya. Jadi awalnya kan nggak ada ya. Kalau misalkan Bapak Ibu bingung, saya ini X dulu, ini saya delete, kan kosong, nah seperti ini ya. Jadi ketika nanti saya ini double klik, nah saya simpan coding di sini. Dengan perintah listbox 1 item.add. Dengan isinya itu adalah selamat pagi. Nah, otomatis ketika saya ini jalankan Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, saya klik ini. Klik button ini. Oh, muncul selamat pagi. Ya, itu fungsi dari coding ini. Ya, nah, dengan listbox item add selamat pagi. Nah, sekarang kalau saya pengen ketika diklik itu muncul tulisan itu langsung 2, Bapak Ibu. Nah, caranya gimana? Nah, ini kan tinggal di copy ya. Jadi ini 1, ini 2, jadi 2. Nah, kita coba lihat jalankan. Saya klik di sini. Klik, tuh muncul 2. Selamat pagi, selamat pagi. Itu ya. Ini kalau kita membuat secara ini manual, Bapak Ibu ya. Nah, misalkan kalau mau 5 bagaimana caranya, Pak? Berarti kalau mau 5 harus 5 ya. Nah, ini kocek copy 5 Pak tuh. 5 codingan dengan yang sama. Sehingga ketika saya debug ya atau di running, saya klik di sini buttonnya 5 Pak. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau mau 10 Pak? Sama Pak, di copy lagi. Sama ya, di copy ya, 10 ya. Ya. Nah, tuh Pak, copy lagi nih. Nah, 10. Nah, ini 10 Pak. Kalau mau 20, copy lagi Pak. Oh, jalan ya, seperti itu. Pertanyaan saya, apakah itu efisien Pak? Itu kan pertanyaan ya. Jadi kalau saya mau 100, saya harus copy 100, ini sampai 100 buah. Nah, kalau Bapak Ibu dulu belajar algoritma ya. Udah belajar algoritma Pak? Bu? Udah ya, harusnya ya. Nah, ini nggak efisien Pak. Karena ini pakai cara manual. Artinya apa? Kalau kita mau mencetak sebuah data ya atau informasi, kalau dengan cara manual, kalau jumlahnya itu misalkan banyak, kayak tadi misalkan ini 20 Pak, 20 baris gitu. Ini kalau dalam konsep algoritma dan pemrograman ini nggak efektif. Makin banyak memori yang akan digunakan, makin banyak coding yang digunakan padahal untuk mencetak yang sama. Nah, solusinya apa? Ya, solusinya adalah kita dengan menggunakan ini materi yang kita bahas, yaitu perulangan. Karena dengan perulangan kan kayak tadi nih, kita itu mencetak selamat pagi itu kan ngulang lagi, cetak lagi, cetak lagi, cetak lagi. Tidak perlu 20 baris sebenarnya. Kalau kita pakai ini. Nah, saya ambil salah satunya misalkan dengan for next gitu ya. Nah, kita hanya tinggal ini Bapak Ibu nih tuh. Nanti saya jelaskan detail ya, tapi saya copy dulu aja ininya ya, ininya biar paham misalkan ya. Nah, yang tadi saya ubah Bapak Ibu dengan saya hapus dulu. Ini ya, dihapus dulu. Kalau dijalankan kan ini nggak ngasihin apa-apa karena nggak ada ininya. Oke, saya isi. Nah, oke, saya copy dulu di sini. Mungkin belum paham ini maksudnya apa ya, tapi kurang lebihnya. Nah, misalkan gini, Bapak Ibu mau nyetak berapa nih? Kalau mau nyetak 1, misalkan kita 1 ini. Saya tulis di sini, selamat pagi.
jalankan, klik, nah sekali, ya, sudah ya, itu ya. Nah kalau saya mau cetak 10 Pak, nah misalkan, ini kan mungkin bisa aja gini Pak, boleh kayak tadi lagi, 10 kopi, oh, maaf. Saya gini ya, kopi lagi 10 kalau mau tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga nanti seperti ini. Tuh, 10. Nah, tapi sebenarnya bukan gitu kalau por itu ya. Jadi kalau di por itu atau di pengulangan itu, si ininya itu tetap satu, Pak. Ya, Bu ya, ini hapus. Jadi nggak butuh gini. Tetap kita hanya nulis sekali ini. Tapi yang membuat mengulangnya itu adalah dirumus dari for loop-nya atau for next-nya ya, maaf, atau dulunya. Nah, itu saya ambil contoh nih ya, saya bandingkan yang tadi dengan seperti ini. Kalau saya mau cetak 10, nah saya cuma segini Bapak Ibu, dengan 3 script ya, 3 baris kode, ketika saya jalankan, saya klik, jadi 10. Bandingkan dengan tadi mesti apa? Harus ada 10 Pak, 10 baris ininya. 10 baris dengan 3 baris, jelas lebih apa? Lebih hemat codingnya gitu. Lebih hemat penggunaan memori. Itulah konsep dalam manajemen memori dalam programming. Kalau mau nyetak 20, ini ganti 20. Saya running Bapak Ibu. Pet langsung. Ya. Jadi nggak mesti kayak tadi di awal. Kalau yang tadi kan harus listbox item copy 20 biji. Kalau mau 30 baris. Kalau ini jangan tetap cuma mungkin 3 baris di sini. Mau 30, ininya 30. Nah, tuh lihat Bapak Ibu ke bawah. Bahkan mohon maaf, mau berapa? 1000. Ini kalau kebanyakan nggak di 100 lah. Kalau tadi kan harus 100 baris ya. Ini tinggal gini aja. Saya running, bread langsung. Tuh. Ini kalau mau dihitung boleh nih. Sama Pak Bayu, sama Pak Wawan, mangga nih. Ya. Ini betul nggak? Ini 100 ya. Tinggal dihitung nanti. Nah, dari yang paparan saya barusan ya, bandingkan oleh Bapak Ibu. Efisien mana? Ya. Ketika kita mau nyetak sekian kalimat ya, dengan cara manual tadi ya, dengan kita satu-satu ini ya di copy sejumlah dari X atau N yang kita inginkan, atau dengan menggunakan fungsi looping. Efektif mana Pak, Bu? Menggunakan perulangan atau secara manual? Menggunakan perulangan. Ah, betul. Nah, tujuannya seperti itu, Pak. Itu ya. Jadi fungsi perulangan itu ya, jadi dibanding tadi saya copy ini ya, misalkan mau cetak 20, saya copy gitu. Ke bawah. Lalu saya copy gitu kan. Wah, ini berapa kali nih, kalau mau 100 kali saya 100 kali ngopi misalkan. 100 saya. Nah, nggak usah seperti ini. Tapi tinggal kita tadi pakai script ya, perulangan. Nah, nanti kalau masih bingung caranya gimana nih? Nah, hari ini kita pelajari gitu. Ini asal tahu sintaksnya kita bisa melakukan ini. Paham Bapak Ibu? Ada gambaran? Ada gambaran Bapak Ibu? Ada Pak. Ada ya? Nah, sekarang ini Pak. Ngiringan lah, ngiringan Abayu. Sekarang ini, tadi saya tantang nih, ini saya hapus dulu Pak Ibu. Kita pakai cara manual dulu ya. Nah, kalau saya jalankan kan nyetaknya ini nih, Batan selamat pagi. Sekarang saya ubah Bapak Ibu, misalnya nih, saya yang ditulisnya itu mau angka misalkan. Kan gini. Nah, 1 kan? Berarti kalau misalkan saya mau angka 1 sampai 10, gini kan Bapak Ibu ya. 1 sampai 10 Bapak Ibu ya. Ini 1 sampai baru berapa nih? Ini 1, ini 2, ini 3,
4, 5, 6, ya, karena saya mau mencetak ngurut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapa? Sampai 10. Ini 7, ini 8, 9, 10. Kan gini ya? Karena ini ganti kita tadi, selamat paginya kita ganti. Udah jadi pakai angka. Jadi ketika saya cetak, misalkan saya buat program menampilkan bilangan dari 1 sampai 10. Cepet. Alright. Sukses, Pak. Oh, tepuk tangan pemirsa gitu kan. Masalahnya ini efisien nggak gitu kan? Kalau kita nyetak 10, bagaimana Pak kalau mau sampai 100, Pak? Nanti anggap di sini terakhir itu bla 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 ya. 99 terakhir adalah angka berapa? 100. Ini harusnya gitulah. Berarti Bapak Ibu mesti membuat 100 baris kode. Ketika saya jalankan, anggaplah misalkan dia, nah ini sampai 100, Pak. Mudah nggak menurut Bapak Ibu kerjain ini, nampilin 1 sampai 100? Pertama, pasti butuh waktu, ya, kalau cara manual. Kedua, kalaupun sudah terjadi nanti kita punya 100 baris kode dari 1, 2, 3 sampai 100, nanti tidak efisien si coding itu. Ya, tidak efisien. Ya. Jadi kalau misalkan saya punya 100 baris kode, ya, oke ya, kita punya 100 baris kode ya, itu kan gak efisien karena kita harus satu-satu. Nah, ternyata kita bisa menggunakan sama yang namanya tadi perulangan dengan sesuai modul ini tuh. Dengan ini, misalkan apa? Lihat nih, saya hapus aja ininya, kode ini ya, saya hapus, saya hanya butuh 1. Nah di sini saya kasih kayak tadi ya, nah, masih ingat tadi enggak? For apa di sini? Tadi nggak lupa nih, nah ini nilai ya. Misalkan kita punya variabel, ini variabelnya bebas Pak. Misalkan mau i, mau x, mau n, mah enggak. Misalkan di sini pakai i. For i sama dengan misalkan 1 tuh misalkan 100 karena kita mau sampai 100. Nah, kemudian di akhir kita nanti berarti max ya, maxnya i. Nah, ini yang dicetak. Nah, yang dicetak itu kita adalah i-nya. Itu ya. 1 sampai 100 kita cetak i, max i. Nah, jadi yang tadi 100 coding. Nah, saya coba. Ini error nggak nih? Wish, tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan 3 baris kode. Ya. Kalau yang tadi Bapak Ibu harus 100 baris, sekarang 3 baris. Pertama udah lama atur angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang kita cuma butuh ini. Nah, mudah-mudahan dengan ini Bapak Ibu punya gambaran. Itulah manfaat dari looping. Ya. Jadi kita bisa meringkas dari kode-kode dari sisi jumlah banyaknya ya, otomatis kalau dari banyaknya itu waktu lebih cepat. Selain itu, penggunaan aplikasi kita itu semakin efisien. Karena hanya seperti ini. Itu ya. Nah, ini materinya Bapak Ibu, ini gambarannya seperti ini gitu. Kalau Bapak Ibu mau nyetak 1000, nah, misalkan 1000 nih. Ya, cetak di sini jalankan, lihat tuh. Sampai 1000. Wah, plus. Kan nggak mungkin Bapak Ibu di sini ngotik 1000 codingan, keburu capek, keburu duhur gitu ya. Nah, dengan for baik itu for next atau dulu nanti
kita bisa gitu ya membuat looping. Jadi selain mencetak nilai konstan juga nilai yang variabel. Ini memang kan variabel ya. Karena ini integer, ini memang nggak perlu dideklarasikan. Nanti kalau dalam do loop nanti mesti dideklarasikan. Tapi yang paling inilah variabel. Ini boleh diganti Bapak Ibu. Misal ini saya ganti jadi mau Z. Berarti ini juga Z juga, ini Z juga. Ada yang masuk kita nih. Oke, kembali saya ke laptop. Nah, saya jalanin lagi. Tetap sama aja ya, karena ini hanya variabel. Z itu variabel, I itu variabel, itu enggak. Gini Pak, kalau abjad bisa A sampai Z Pak, beda? Boleh Pak. Asal mau apa Pak Bayu di sini? Kalau misalkan A sampai Z. A sampai Z. Ya. Nah, kalau A sampai Z itu kan gini, karena yang kita cetak itu sebenarnya angka ini Pak, angka 1 sampai bukan angka itu kan ya? Gitu. Ini yang angka yang dicetaknya gitu. Ya, jadi nyetak yang cetak itu adalah ini tuh variabel yang akan mencetak, kan ini karena perintahnya itu Z ya. Jadi ketika Z-nya 1, cetak Z-nya. Gitu. Z-nya 2, cetak Z-nya gitu. Gitu ya. Jadi ini berlaku itu naik itu kalau sifatnya itu nilai itu integer, Pak. Nah, kalau mau nyetak A sampai Z, memang itu bilangan ya itu mesti ada rumus yang lebih ini sih formulanya. Tapi kalau nyetak satu kalimat yang sama itu bisa gitu. Ya. Jadi misalkan di sini kalau saya ganti misalkan tadi kayak tadi ya, apa itu misalkan tag misalkan halo Cimrak misalkan. Nah, ini 1000 kali nyetak itu, tapi nggak akan naik karena yang dicetak itu adalah apa? Halo Cimraknya aja, Pak. Ya, kita lihat. Tuh, halo Cimrak 1000 kali. Nah, yang bisa naik itu kenapa tadi angka 1 karena ini variabelnya. Kita ganti sama dengan Z gitu. Nah, kalau mau misalkan melihat ininya saya tambah nih lagi nih Z. Ini gabungan. Ada teksnya, ini baru ini nilainya. Kita lihat nih. Saya kasih dulu. Oh, halo Cimrak 1 2 3 4 5 6 gini. Tapi kalau ininya itu konstan pasti, Pak. Kalau apa hurufnya ya, yang naik itu adalah apanya Pak? Nilai integernya atau nilai angkanya gitu. Angkanya ikut itu ya, berarti ikut Pak. Ya. Gitu. Tapi kalau ininya tetap konstan Pak. Nggak bisa misalkan A sampai Z enggak apa karena itu AZ itu bukan integer Pak. Gitu. Ya. Nah, jadi kita bisa punya penempatan dan nanti kita bisa punya variasi Pak. Variasi misalkan gini saya yang ringan ada 1 sampai 10 ini saya balik lagi ke sini ya ke yang kita Z ini variabel ya. Jadi ketika saya cetak ini cetak 1 sampai 10 ya 10. Nah kemudian kalau misalkan variasi lain ya nanti di modul ada ya ini yang ini ya. Saya lihat penjelasannya di modulnya ya. Oke, saya kembali ke modul. Nah ini, kita menggunakan barusan itu dengan for next. Nanti sintaknya itu seperti ini. For ini variabelnya apa? Ya, variabel itu bebas ya mau A, B, C, D, X. Cuman harus dari huruf ya biasanya. Nah, kan? Kalau misalkan kata juga boleh, misalkan for angka misalkan tulis saja angkanya gitu. Jadi nggak mesti ini kan pakai i ya. Ini pakai i sama bisa z atau misalkan di sini contoh saya for misalkan nilai. Nah, ini juga misalkan nilai. Ini juga masih sama nilai ya karena nilainya yang akan ininya. Ya. Jangan nggak ngaruh sih karena itu hanya alat bantu aja. Alat bantu aja mengenali variabel itu. Jadi boleh satu huruf atau gabungan huruf jadi sebuah kata itu boleh. Nah di sini ya nilai awal tuh nilai akhir. Nah di sini ada step tingkat ini opsional. Kalau apa nanti? Kalau nanti kita mau menurun, Mbak. Nah tadi kan kita naik angkanya ya 1 sampai 10. Nah kalau ini nanti kalau menurun dari 10 sampai 1 nanti kita pakai ini step tingkat.
Ini pernyataan yang akan kita cetak. Ya. Misalkan next, nah ini variabel. Nah, ini variabel yang tadi kan harus sama. Ini yang dicetaknya pernyataan. Jadi boleh dicetak nilai variabelnya bisa kalau mau naik atau mau beberapa kata enggak. Apa yang mau dicetak di dalam statement ini? Statement ini nanti akan dicetak oleh pengulangan ini. Nah, default step-nya itu adalah 1 ya. Jadi kalau misalkan ini naiknya 1-1, jadi kalau mau naik 2 nanti mesti ada tambahan rumus ya. Ini default step naiknya itu 1. Nah, sehingga yang barusan tadi ya, ini kalau ini pakai list item ya, kalau saya pakai list box. Jadi beda ininya aja. Jadi beda fitur ininya. Beda si objek ini ya. Nanti ini kan saya pakai list box. Nah, ada lagi kan nanti ini list view. Nah, ini. Jadi saya pakai list box, itu pakai list view. Ya, samanya gitu. Nah, tapi ya concern-nya adalah ke sini. Nah, ini rumusnya. For i ini variabel 1 to 10. Berarti oh ini akan ngulang nih dari 1 to 10. Kita akan cetak i, dicetak angkanya. Next. Berarti next itu berarti ke nilai selanjutnya. Kalau kayaknya gini, Pak. Pertama i-nya itu adalah 1. Cetak i 1. Kemudian next i 1 berarti tambah 1 karena ya di bawahnya next 1 ya. Berarti 2. Setelah 2 to 10 masih memenuhi kan? 2, 3, 4, 5, 6, cetak lagi 7, 8, 9, 10. Nah, setelah 10, next kan 11 berarti I-nya ya. Nah, sudah nggak sini lagi tuh. Oh, I-nya itu udah melebihi persyaratan ini. Karena maksimal itu 1 sampai 10. Berarti yang kecetaknya adalah 1 sampai 10. Sehingga yang ini barusan ketika ini 1 sampai 10 ya nilainya adalah kecetaknya. Saya jalankan. Nah, 1 sampai 10. Itu ya. Nah, kalau misalkan nih, sekarang saya mau nyetaknya itu 1 sampai 5 Bapak Ibu. Mananya yang dirubah? Hanya mau nyetak angka 1 sampai 5. Apa yang dirubah Bapak Ibu? 10. 10-nya. 10-nya diganti jadi 5. 5. Angka 5 5 ya? ya. Oke, kita coba. Oke, betul. Tuh, bisa ya, 1 sampai 5. Kalau misalkan mau sampai 7 Bapak Ibu? 5 Ini sama ya? 5-nya ganti jadi 7. Oke. Tuh. Kalau Nah, awalnya saya angka kasih tantangan nih Bapak Ibu ya. kalau Nah, misalkan misalkan nilai sama dengan diganti ke angka 3 apa 2 bisa. yang mana Pak? Itu yang nilai Ini. 1 ya. Heeh. Coba diganti jadi 2 atau 3. Nah, sekarang saya pertanyaannya gini ya. Saya kembali 10 Pak. Masakan nih. Oke, bagus Pak. Bagus nih. Saya senang nih ya. Jadi kalau ada tingkat penasaran tinggi itu senang. Ini nih. Saya cetak ini hasilnya kan seperti ini ya. 1 sampai 10. Ya, sekarang misalkan ini ngurut nih 1 sampai 10 ya. Nah, sekarang pertanyaannya misalkan tadi kan gini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kan 10. Nah, misal saya itu Pak nyambung nih. Saya nyambungnya begini Pak. Saya hasilnya tuh pengen gini Pak. 6 7 8 9 10. Hasilnya ya. Kalau tadi kan kalau ini kan program ini tuh nyetaknya 1 sampai 10 ya. Hasilnya. Nah, misalkan saya pengen hasilnya itu seperti ini. 6 7 8 9 10. 1 sampai 5-nya nggak usah gitu. Langsung dari 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira nih, yang digantinya yang mana nih? Yang 1, Yang Pak. 1. Yang 1 ini ya. diganti jadi apa? 6. Ya misalnya 6, yakin? nilai sama dengan Allah, Pak. Yakin? Coba dulu. Coba dulu. Coba, Pak. Betul, Pak. Bapak Ibu kalau di sana sambil coding nanti serius nih ya, harus rasa keingintahuannya tinggi. Saya ganti 6 ya. Nggak bakal ini Pak, nggak bakal error. oh ini maaf, ini lagi jalan ya, close dulu. Oke. Nggak bakal ngebeleduk laptopnya. Nah, ya. Kita lihat nih. Saya jalankan. Betul nggak tampilannya seperti ini? 6, 7, 8, 9, 10. Saya klik. Wes. Wah, benar ternyata.
Ini paham sekarang ya? Paham, Pak. Jadi nilai ini itu nilai awal dicetak, ini nilai akhirnya. Ya. Jadi kalau misalkan nanti di soal nih, barangkali saya iseng, tulis untuk cetak menampilkan nilai seperti ini misalkan nih. Saya mau nilai dari 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lu perhatikan, oh kita nyetak naik, angkanya naiknya 1, dari 11, 12, sampai 20. Sehingga dengan coding yang ini ya, apa yang harus digantinya Pak? Apa yang harus digantinya? Dari 11 sampai 20. Yang 6 sampai 10. Yang 6-nya diganti jadi apa? Jadi 11. 11, oke. 20. Terus 10-nya jadi 20. 20. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin, 1000 yakin. 1000 yakin. Kita cetak, jalankan. Tuh, Pak. Jadi programming itu menyenangkan ya. Buat anak kecil juga ini ngasah logika apa Ibu. Lalu ya. Nah, nggak apa Bapak Ibu ya. Lagi orang lain lagi pusing kerjaan sama apa ya. Ada juga yang mikirin COVID, kita mah having fun aja ya. Jadi tetap mikir tapi santai. Nah, sekarang saya kasih tantangan Bapak Ibu nih. Nah, ini ada lagi nih. Ini ada lagi di SIM modul. Bagaimana kalau nilainya menurun? Nah, itu. Ya, tadi kan misalkan program ini kan ketika saya cetak, saya balikan lagi 1 sampai 10. Tapi kan naik ya. Tuh, 1 sampai 10. Gimana kalau pengen dari 10, 9, 8, 7, 6, Dibalik, Pak. 4, 3, 2, 1, kan gitu kan? Apakah dibalik ini Pak? Gitu? Iya, dibalik. Dibalik, Dibalik. 10, itunya 1. Gini. Coba dulu. Gini ya, maksudnya gitu? Betul Pak? Maksudnya Ya. gini? Iya. Nah, saya jalankan nih. Oh, nggak ada Pak, nggak ada hasilnya itu. Bisa ya? Ada hasilnya Pak. Ada betul ya, 10 tuh 1. Nggak error ini Pak. Kalau error kan muncul error, ini nggak error, tapi nggak tampil. Nah, makanya nanti Bapak Ibu banyak modul di sini ya. Nah, kalau untuk mau menurun, di core-nya itu seperti ini Bapak Ibu. For i 10 ke 1-nya bener ya? Betul, ini bener Pak. Tapi mesti pakai tambahan step min 1. Di sini ya. Jadi ininya betul ya, Bapak Ibu udah paham. Berarti apa tinggal turunin ada 10 ke 1. Betul. Tapi mesti ada keterangan step min 1. Kasih ketik ya. Step. Nah, udah ada tuh. Min 1. Sekarang kita coba cetak. Apakah betul? Eng. Nah. Tuh ya. Jangan lupa tambahin step min 1. Nah, kalau misalkan nurunnya kayak tadi Pak, misalkan saya punya angka misalkan gini ya, dari misalkan 14, 13, 12, 11, 10, 9. Nih, kira-kira apa yang digantinya Pak? Angka 10. 10 diganti jadi apa? 10-nya diganti jadi 14 ya? Ya. 14. Terus? Satunya diganti 9. Oke, satunya diganti 9. Kita coba. Ya, kita jalankan. Sama nggak nih dengan ini? Ya. Oh, betul. Nah, ujiannya nanti bisa kayak gitu Bapak Ibu ya. Kalau berpikir namanya log. Berarti yang jadi patokannya minnya 1 itu ya? Minnya 1. Ya. Itu kalau dihilangin nggak bisa. Ya, benar-benar. Kalau step min 2 gimana, Pak? Bagus pertanyaan ya. Kita coba step min 2 ya.
Oke, itu bagus nih. Saya suka nih. Ini step min 1 itu apa ya gitu. Saya balik lagi angkanya ya, gitu ya. 10 biar paham. 10 ke 1 ya. Ketika step min 1, kita hasilnya seperti ini. 10, 9, 8 sampai 1. Nah, sekarang bagaimana kalau stepnya min 2? Kira-kira tebakan Bapak Ibu dulu, tebakan dulu lah. Tebakan Bapak Ibu 2. Apa yang akan terjadi angkanya? Menurunnya 2 mungkin. Menurutnya 2. Jadi berapa hasilnya, Pak? 10 tadi kan? Terus Tapi menurut saya langkahnya 2, Pak. Langkah 2 itu. 8 gitu. Iya. Terus 6, 6. 4, 2 gitu. Udah Ya. gitu jadinya gini hasilnya. Ya, ya. Ya. Seperti ini ya. 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 Ini prediksi kita gitu. Gak apa-apa kan biar berpikir. Kita coba Pak. 1, 2, 3, klik. Weh, betul ternyata Bapak Ibu. Kalau step min 3? Langkah 3. Ya, kita coba aja Pak Ibu nguasain. Oh betul ya, pengurangan 3. Ya. Step min 5? Kurangan 5. 5. Nah, sekarang paham step 5 itu apa. Jadi Bapak Ibu, coba dan coba. Paham ya? Nah, sekarang kayak paham bisa dulu. Nah, sekarang gini. Nah, saya balik ke step min 2 ya. Nah, step min 2 sehingga pada saat dijalankan seperti nilainya ya tuh. 10, 8, 6, 4, 2. Nah, sekarang saya kasih tantangan lagi. Gimana kalau kita pengen itu naik, Pak? Tapi nilainya 2, 4, 6, 8, 10. Ini kan kayak barusan 10, 8, 6, 4, 2. Nah, sekarang pengen 2, 4, 6, 8, 10. Ini teh tuh. Kan berarti naik ya. 2 tuh 10 gitu kan? Betul Pak ya? Karena kita mau nyetak dari 2, 4, 6, 8, 10. Jadi seperti bilangan genap dari 2 sampai 10 kan? Ini kan otomatis jangan pakai ya, karena kita mau naik nih. Tapi kalau cuman seperti ini aja, 2 tuh 10, ketika saya jalankan, naiknya 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Padahal pengennya itu 2, 4, 6, 8, 10. Apa yang harus kita lakukan? Pakai rumus mungkin tambah. Nah, pakai rumus. Oke, sip, bagus tuh. Kira-kira rumusnya gimana, Pak? Rumusnya gimana nih? Di mana nyimpan rumusnya dulu? Kira-kira apakah di sini? Ya, ini saya punya 3 baris nih. Apakah di baris for di sini rumusnya? Apakah di sini di bagian penyataan ataukah di bagian akhir? Di atas Pak sama kayak step tadi. Step. Berarti gimana tadi, Pak? Step 2 gitu. Bukan Pak rumusnya. Coba dulu gitu, coba dulu. Ya, saya ulang dulu ya. Ketika saya jalankan nih. Oh, benar, Pak. Bisa, Pak ya. Bisa ya Pak ya? Karena step ini artinya naiknya 2. Berarti ini seolah-olah bilangan apa? Bilangan gini kayak begini lah. Buat program untuk menampilkan nilai genap dari mulai 2 sampai 10. Ini kan hasilnya. Nah, berarti kalau misalkan kalau pengen bilangan ganjil antara 1 sampai 10 misalkan, ini kan ya gini, kalau saya ganti ini 1 Pak, ininya ganti di 1. Kira-kira apa hasilnya Pak? Ini saya ganti 1 ini. 1, 3. 1, 3, 5, 7, 9 ya. 10-nya dicetak nggak? 10-nya. 10-nya dicetak nggak? Cetak. 1 sampai ini dengan step 2. Nah, kita lihat ya hasilnya. Tuh, enggak Pak, karena kan nilainya yang melebihi Pak.
Jadi ketika saya 1, oke, cetak. Kemudian jadi 3 kan? Cetak lagi. Jadi 5, 7, 9. Ketika setelah 9 kan 11. 11 itu kan melebihi ini, Pak. Nggak dicetak dia. Jadi itu seolah rank antara 1 sampai 10, nggak boleh melebihi itu gitu. Sehingga kalau mau hasilnya seperti ini itu seolah-olah Bapak Ibu buat program menampilkan bilangan ganjil. Dari mulai apa? Dari mulai angka 1 sampai di sini ikutan 9. Paham? Ada gambaran? Ya, jadi ini tuh seolah-olah gini, kita itu kok dihapus ya. Kan soal misalkan gini, saya buat misalkan buat program menampilkan nilai bilangan ganjil, misalnya ya, dari angka 1 sampai 30. Berarti apa yang dirubah Bapak Ibu? Bilangan ganjil dari angka 1 sampai 30. 10-nya dirubah jadi 30. Nah, 10-nya dirubah jadi 30. Ketika saya jalankan ini, kita lihat betul nggak ini bilangan ganjil dari mulai 1 sampai 30, betul nggak? Betul? Betul. Betul. Sekarang saya ganti soalnya. Buat program menampilkan nilai bilangan genap dari mulai angka 10 sampai 30. Apa yang harus diganti? Satunya diganti. Satunya diganti jadi 10. 10. Udah gitu aja. Oke. Ya gitu. Oh betul Pak, ternyata. Nah udah mulai paham nih ya, bagus. Nah sekarang saya ganti lagi soalnya. Buat program menampilkan nilai bilangan kelipatan 3 dari mulai angka 1 sampai 30. 10-nya diganti sama 1. Step 2 diganti sama 3. Ini berarti apa ini? 1. 1. Ininya Stepnya 3. 30. Stepnya 3. 3. Kita jalankan ya. 110. Step 3 ya. Oke. Ketika saya jalankan, oke. Lihat hasilnya. Bandingkan dengan ini. Betul ini hasilnya? Betul. Betul ini? Satu, 4, 7, 10. Oh iya, selisihnya 3 ini ya. Ya. Berarti saya salah bikin soal tuh ya. Maksud saya tuh gini. Jadi kan kalau bilangan itu kelipatan 3 itu berarti kan 3 apa itu 6 ya, 9, terus apa itu 12, bla 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 sampai 30 kan, maksud itu gitu, perkalian 3 apa ya, soalnya berarti harus gimana tuh soalnya? Ini saya tuh pengen seperti ini tampilnya tuh. Ini saya salah ngasih soal berarti ya. Atau pengen gini nih, pengen gini misalkan kelipatan 5. Berarti kelipatan 5 itu kan 5 apa 10, 15, 20, 20, 25, 25, 30. Nah, pokoknya saya ini takutnya ini khawatirnya salah ya. Jadi salah tafsir jadinya. Padahal saya itu pengen itu seperti ini ya. 3 sampai 30 ya. Angkanya. Antara berarti atau pakai antara ya, antara. Jadi pokoknya dari angka 1 sampai 30 teh yang kelipatan 3 gitu maksud saya itu. Bukan dari 1 ngitungnya ya. Kalau 1 nambahnya bener ini. Nah, ini berarti maksud saya tuh seperti ini itu berarti dari 3, 6, 9 berarti ininya harus berapa ini? 3.
3 ya mulainya ya. Oh benar tuh. Kalau 3 itu sama ya. Betul ya. 3, 6, 9, 10. Ini kan kelipatan 3 ya. Kalau Bapak Ibu nyuruh ke anaknya atau adiknya atau siapa saudaranya, coba ada angka dari 1 sampai 30. Yang perkalian 3 atau taraban 3. 3 kali 1, 3. Kali 2, 6, 9, 12, sampai 10, 30. Maksud saya gitu. Saya salah ngasih soal bagi tadi. Jadi salah. Nah kalau ini 5, bagaimana Bapak Ibu? 5. Nah itu kenapa? 5. Oke, berarti ininya ganti 5. Mulai dari 5 ya, otomatis ya 5. Step. Kemudian stepnya juga jadi 5 ya, jangan lupa ya. Karena kalau stepnya 3, nih kayak gini misalkan nih. Nanti jadi 5 tambah 3. 5 tambah 3, 8. Karena yang dimaksud itu adalah kelipatan 5. Next. Nah, tuh Bapak Ibu kita belajar kurang lebih 1 jam. Bapak Ibu sekarang sudah paham ya. Kita bisa uraikan angka, nilai, baik naik, turun dan sebagainya ya. Sehingga apa ya? Kita sudah paham fungsi looping teh gitu. Jadi kalau tadi kita harus cetak nilai misalkan nih, anggapnya kayak gini. Buat bilangan kelipatan 5. Dari mulai angka 0 sampai 30. Jadi kelipatan 5 itu berarti 5, 10. Jadi jangan di coding itu, di PB itu manual. Misalkan gini ya, seolah berarti kalau mau menampilkan tadi ya 5 sampai 30 itu cetak nilai di sini 5. Jadi jangan seperti ini, misalkan 5. 5 nih ada 5, kemudian 6 berarti ya. 5 di sini 10, 15, 20, 25, 30. Nah, saya jangan sampai nemu nanti alumni STIMIK ya di sini ya. Ketika disuruh ada nyuruh buat program menampilkan bilangan 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ini Bapak Ibu, kalau dijalankan, benar nggak? Sesuai nggak dengan kebutuhan ini? Sesuai. Sesuai kan, tetap sesuai Pak tuh, sama. Tapi secara logika ini nggak efisien, ini bisa lebih lama. Bagaimana kalau soalnya itu nyampe bla 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 sampai 100 lah? Masa kita harus lagi ngopi lagi, gitu ya Pak? Kopi lagi, nah, itu nggak efisien. Ya, makanya apa? Nah, kita itu hanya perlu tahu beberapa, misalkan tadi ya, akan saya ulangi di sini misalkan angka variabelnya mulai dari berapa tadi 5 itu berapa 100 misalkan, kalau kebutuhan soalnya sampai 100 kan, itu 100 step berapa 5 di sini tadi apa itu list box, kemudian item ini add. Nah, oke, kemudian di sini add-nya itu angka. Setelah itu ada budaya, ada next-nya itu angka. Nah kan cuma 3 biji itu, nggak mesti bikin berapa banyak. Yang saya jalankan sama aja. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada gambaran untuk bahasan ini? Paham ya? Bisa dipahami? Bisa. Kalau ada pertanyaan barangkali dari Bapak Ibu yang hari ini hadir. 19 orang, alhamdulillah. Ya. Nah, tinggal nanti Pak, kan looping itu tidak hanya for next. Ada juga yang dengan do loop. Gimana Pak caranya? Sekali lagi Bapak Ibu, konsep teorinya sama. Untuk looping juga, hanya beda apa? Beda di sintak ininya. Kalau pakai for seperti ini, kalau mau coba pakai dulu seperti ini syaratnya, misalnya itu. Ada di syarat seperti ini. Ya,
Sekarang nih, kita akan mencetak angka 1 sampai 10 secara berurutan. Nah, pakai do while loop ya. Kalau tadi kan pakai for next ya. Kalau pakai for next kan seperti ini. Nah, seperti ini pakai for next ya. Mencetak angka 1 sampai 10. Nah, nggak usah pakai stepnya 1. Kalau di bawah juga nggak apa-apa pakai step. Kita jalankan 1 sampai 10 ya. Pakai for next. Nah, sekarang gimana kalau mau pakai do while? Nah, ini coba saya copy. Saya pakai do while ya. Bapak Ibu nanti cobanya gitu. Ini saya coba copy aja. Ininya di bawah. Ini saya kasih apa Bapak Ibu? Saya kasih surat ya. Nah ini, tanda petik. Artinya apa Bapak Ibu? Tanda petik ini. Artinya apa? Artinya apa kalau hijau gini? Bapak Ibu kalau bikin coding hijau gini, artinya apa? Artinya apa ini? Jadi kok jadi tanda petik? Artinya Apa tadi? Apa nggak bedanya pakai tanda petik dengan tanpa tanda petik? Saya hapus dulu ininya. Tidak bisa dijalankan mungkin. Ya, oke nih kita lihat nih. Barangkali nih ini tadi saya tanda petiknya dihilangkan. Nah ini ya. Ini saya jalankan aplikasi ini. Bisa ya? Oh ini karena klik 2 kali jadi nggak kliknya 2 kali. Jadi kalau misalkan saya klik, saya pasti keluar. Tapi kalau misalkan saya pakai tanda petik, kita lihat aja. Oke ya, Pak. Jadi skrip ini diabaikan karena ini adalah dianggap sebuah komentar. Ini diabaikan, hanya informasi saja. Ya. Jadi dihapus dengan dibuat seperti ini sama aja. Tapi kalau dihapus itu nggak ada kodenya. Kalau ini itu ada kode tapi dianggap sebagai komentar. Nah, maksud saya diadakan itu biar buat perbandingan ya antara ini dengan yang akan kita coba menggunakan do loop dengan while di atasnya. Kita copy ini, kemudian kita jalankan. Ya, nah list itemnya ini saya ganti ini ya tadi ya. Ini kan harusnya ini. Oke, stoknya item ini i ya. Ini variabelnya i. Nah, ini kan sama ya dari sini ya. Hanya mengganti ininya saya sesuaikan dengan ini kalau list item, ini saya pakai list box. Nah, ketika saya jalankan, ini kan diabaikan ya. Saya lihat ini muncul error. Errornya lihat. I is not declared. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau pernah nggak waktu di pelajaran sebelumnya Bapak Ibu apa itu ya? Coding PB, dia pernah nemu error seperti ini. I is not declared. Kira-kira apa? Tidak dikenali itu, tidak dideklarasikan. Maksudnya apa itu? Ada yang tahu? Lupa? Lupa? Lupa ya? Kalau masih pada ada di sana ini hadir? Lupa. Oke, kalau lupa. Nah, kalau saya kasih tahu Pak, kalau ada error not declare itu artinya gini Bapak Ibu. Nah, artinya i di sini itu ya i itu not declare, tidak dikenali. Jadi kita mau ngasih nilai, Bapak misalkan gini, i sama dengan 1, atau kalaupun misalkan saya ganti, Pak harus diganti Pak, atasnya juga angka. Jadi setiap yang i itu diganti angka. Ya, supaya sama dengan di atas Pak, angka semuanya. Ini juga jadi angka. Ini juga jadi angka. Apakah ini akan menyelesaikan masalah? Kita lihat. Enggak. Angka itu not declare. Nah, artinya apa? Not declare itu tidak dideklarasikan. Nah, makanya solusinya gimana kalau nemu seperti ini? Deklarasikan. Kan kita itu akan ngasih angka ini sebuah nilai. Nilai ini tipenya itu kalau tipenya itu cuma nilai biasa ya, itu nilai kasih integer aja.
Nah, kita deklarasikan dengan dim. Angka, ini variabel yang akan kita yang error kan? Angka S in integer. Lihat errornya udah hilang tuh. Sekarang udah diketahui itu. Dikasih ini aja. Pak, kenapa tadi yang pas for? Kenapa nggak mesti ada dim angka as integer? Karena sama for angka ini sudah otomatis dikasih nilai integer, dikasih deklarasi integer. Jadi nggak pasti pakai dim kalau nanti Anda menggunakan for next. Tapi kalau Anda menggunakan do while loop, angka ini misalnya ini saya kasih curah, ini nggak dikenali itu. Karena dianggap nggak pakai pendeklarasian variabel. Nah, makanya di sini ini hapus ya karena supaya dipakai. Nah, sekarang error enggak? Nah, jadi pertama itu ya. Nah, kemudian jadi wajib ada pendeklarasian variabel. Angka ini harus dideklarasikan. Itu satu ya kalau pakai the while. Kedua, kasih nilai awalan. Berapa nilainya? Karena kita mau cetak dari angka apa? 1 sampai 10 ya. Berarti di sini angkanya itu sama awal dengan 1. Nah, itu dia akan cek. Lakukan selama angka apakah 1 itu kurang dari sama dengan 10? Iya ya. 1 dibandingkan 10. 1 itu apakah kurang dari 10? Oh iya, cetak ini. Cetak angkanya. Kemudian cetak 1. Berarti kan, kemudian angkanya sekarang 1 itu adalah 1 tambah 1, 2. Naik lagi ke sini, putar loop. Putar ke sini. Karena angkanya jadi 2. Apakah 2 itu kurang dari 10? Ya, cetak 2 sekarang ke sini, 2 tambah 1 jadi 3. Muter lagi. Apakah 3 kurang dari 10? Oh iya, cetak lagi 3. Sekarang 3 adalah 3 tambah 1 jadi 4. Apakah 4 kurang dari 10? Terus seperti itu looping. Sehingga sampai ke nemu 10 sama dengan 10 masih dicetak. Nah, kemudian 10 tambah 1, 11. Loop lagi ke atas. Apakah 11 itu kurang dari sama dengan 10? Tidak. Nah, otomatis ini dicetak nggak? Tidak. Enggak. Nah, berarti selesai. Jadi yang nyetak itu akan nyetak 1 sampai 10. Nah, kita lihat cobanya. Buktikan, Pak. Buktikan, Pak. Betul nggak? Jebret. Tuh, sama. Bapak Ibu. Ya, sama. Cuman ini pakai 2 yang dulu. Kalau saya mau nyetak angkanya itu 1 sampai 5, berarti yang diganti yang mana? Angka 1, 10. 2, 3, 4, 5. Yang digantinya yang mana? Loop ini. 10. 10. Oh, 10. Aduh, maaf. Oke, 5 ini ya. 10 jadi 5 ya. Kita lihat. Nih, perhatikan pelan-pelan. Cetak. Betul. Sekarang tuh. 1 sampai 5. Karena ininya dari mulai 1 sampai 5. Kalau mau kayak tadi nyetaknya, Pak. Misalkan tadi ya pernah ya. Misalkan tadi. Dari mulai 6 sampai 10. Apa yang dirubah? Satunya diganti. Cetak itu 6, 7, 8, 9, 10. Satunya diganti sama 6. Satunya diganti sama dengan 6. Oke. Terus? 5-nya diganti 10. 5 diganti sama dengan 10. Kita jalankan. Oh, benar. Tuh paham Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini hanyalah sebuah cara pilihan. Bapak Ibu mau pakai dulu for next atau mau pakai do dan loop. Ya, ini ya. Nah, gitu kan. Itu mangga. Ya. Jadi hanya beda sintak ininya. Bapak Ibu suka yang atas atau suka yang seperti ini yang di bawah pakai 2 ya.
Itu. Itu ya. Nah, itu pun berlaku sama kayak tadi. Kita bisa nyetak 1 sampai 10 kayak ini tadi kan. 1 sampai 10. Nah, berarti ini kan ngurut dari 1 sampai 10. Oh. Terus bagaimana kalau kayak tadi, Pak? Kita mau nyetaknya itu nilai 1 sampai 10 tapi bilangan ganjil kayak ini. 1 sampai 10 bilangan ganjil dari angka 1 sampai 10. Ya, bilangan ganjil dari sampai 10 gitu kan. Ininya kan tetap ya, angkanya 1 sampai 10 kan, tapi kita akan nyetak bilangan ganjil. Kalau tadi kita pakai step, kalau di sini pakai apa kira-kira? Nah, kalau seperti ini kan tetap cetaknya itu 1 sampai 10, ada genapnya, ada ganjilnya. Saya itu mau cetak bilangan ganjil saja. Apa yang dirubahnya kira-kira Bapak Ibu? Ada yang udah kepikiran? Atau bingung? Ya, ini kan tetap ya. Oh, ini tetap, ini kan untuk nyetak angka saja nggak ngaruh tadi juga ya. Ini juga rumus, nggak ini sintak lah. Berarti yang dirubah itu ini Pak. 1-nya diganti coba. Nah, jadi sama apa Pak gantinya? Sama 2 mungkin. Sama 2. Karena artinya gini, ketika tadi 1 kurang dari 10 ya cetak 1. Setelah itu 1 ini nanti 1 tambah 2 jadi 3. 3 kurang dari 10 cetak 3. Sekarang 3 tambah 2 jadi 5. Betul. Nanti 1, 3, 5, 7, 9. 11 nggak dicetak. Nah, kita coba. Cetak. Iya. Betul itu, Pak. Bapak Ibu tinggal main otak-atik sedikit logika akan paham. Ya. Jadi kalau misalkan di sini tadi ininya udah benar 1 pembatasnya 10. Gak usah bisa otak-atik ini kan, berarti yang otak-atik ini. Ini kalau kita nyetak bilangan ganjil dari angka 1 sampai 10. Kalau misalkan mau bilangan genap itu berarti dari 2 ya. 2 sampai 10. Kira-kira apa yang digantinya berarti? Bilangan genap. 2-nya. Ini 2-nya. Enggak, Pak, atasnya aja. Angka 1 diganti. Ininya kan nanti justru kan ini kan selisihnya Pak ya. Jadi kayak tadi 1 sampai 3 selisihnya 2 bedanya. Kalau 2 sama dengan 4 selisihnya 2 kan? Berarti ininya Pak. Karena mulai dari 2 berarti kan 2, 4. Cetak 6, 8. Kita lihat kalau bilangan genap kan bisa dari 2. Ya tinggal cetak. Nggak susah Bapak Ibu ya. Ternyata coding itu ya. Nah, sekarang gimana sebaliknya tadi? Tadi ingat ada yang apa? Kalau kita bisa angka 1 sampai 10, berarti nanti ini bilangan ya, umum. Sekarang kalau dari 10 sampai dengan 1. Gitu ya. 10, 9, 8, 7, kayak tadi kan? Ya, kalau yang tadi ini kan berarti 10 tuh 1 step min 1 gitu ya. Betul kan Bapak Ibu ya? Nah, sekarang ini gimana nih? Supaya nyetak dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau bisa tadi naik, sekarang harus bisa turun. Nanti jadi satu ya bisa naik nggak bisa turun. Gimana Pak Bu? Ini kan kalau naik gini ya, naik satu nih. Kalau turun gimana Pak? 10. Berarti angka 1 diganti 10. Ininya diganti sama 10. Maksudnya gitu. Coba Dan, gimana Dan? Ayo, coba. coba gimana nih? Ini tapi kalau nanti udah paham sekali nurun, yang lain juga nurun bilangan ganjil, nurun bilangan genap, nanti bisa paham.
Dicoba Kelipatan dulu. bilangan 5 naik. Ini logika Bapak Ibu. Biasanya ini kalau kita tetap muka Bapak Ibu ya, gitu ya. Oh, nanti saya kasih waktu 10 menit. Bapak Ibu mikir, nyoba-nyoba ya. Kalau ini mungkin ini ada yang implang, ada yang nyoba-nyoba. Tapi nggak apa-apa ya, nanti di rumah dicoba. Nah, misalnya gini Pak, kita coba nih. Gimana kalau angka ininya saya kasih 10? Nah, nanti yang pertama itu kan akan dicetak angka apa ya Pak? Pertama kita akan cetak angka 10. Terus 9, 8, berarti diawali dari 10. Gitu ya? Itu ya, betul ya? Ya. Nah, kemudian karena nanti kita akan nurun Bapak Ibu, kalau tadi kan nih angka Berarti 10 iya. plus 1 berarti naik ya. Berarti kita itu mau turun kan? Berarti diganti apa? Min. Nah, min. Kemana? Di Betul, itu kayak gini. Betul. Mau coba dulu? Coba dulu. Coba dulu aja nih. Kita 10, kemudian ini buat turun angkanya Coba. negatif atau -1. Kita lihat. Kita sekali klik. Wih, mana nih? Mana nggak ada ya? Tuh. Maaf, ini error bahkan Bapak Ibu tuh. Program ini ngehang tuh. Karena apa? Kenapa ngehang? Karena turun Pak. Kan nilainya turun. Negatif itu kan terus kurang dari ya. Lihat nih. Angkanya Ini coba kan jadi 10. lebih besar mungkin Pak. Kurang dari -1, 9. 9 kan kurang terus ya. 7, 6, 5, 4, 0. Bahkan -1. -1, -2, -3 itu kan kurang dari Pak ya. Ya. Betul ya? -1, -1000. Ini error di aplikasinya nih. Karena ini namanya looping yang apa? Yang tidak berhenti Bapak Ibu. Ya, itu lagi terus looping. Ini nanti Bapak Ibu jebol komputer. Makanya kita ke sini break A. Ya enggak? Ya karena apa? Ini error nih. Maaf nih. Debug, stop debugging. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena ini nurun terus Pak ya. Jadi ketika sampai 0 nih, 0 kurang dari 10, cetak lagi. Terus kan? Sampai negatif 1, 2, 3, 4, negatif sejuta juga, tetap error. Makanya di sini ada error di sini Pak. Pasti ada pembatasnya di sini. Berarti ini harus diganti apa? Jadi lebih besar mungkin. Nah, betul Pak. Kalau tadi kita mau naik itu kurang dari, berarti kalau mau turun itu harus lebih Dari boleh pakai sama dengan nilainya berapa Pak? 10 tetap. Kalau 10 gini cuma sekali nih kita lobat nih kalau segini ya. Saya jalanin. Cet, udah 10 Pak. Karena logikanya ketika 10 kurangi 1, 9. Udah habis, selesai. Berarti jangan 10, tapi harus angka berapa? 1 coba. Angka ini Pak nih. Tuh. Kita lihat. Oh. Kalau udah tahu rumusnya, oh kalau turun gini, kalau naik gitu, ngubahnya. Ini kayak gini, Pak. Kalau perkalian Pak, Perkalian gimana? kayak tadi perkalian 3 ini yang atas mah por angka mah kan bisa perkalian 3 tadi. Yang ini bisa nggak perkalian 3? Oh, jadi kelipatan 3 gitu. Ya gitu. Mau tuh menurun mau naik? Naik. Naik. Oh, kalau naik berarti ubah dulu ya. Nah, sekarang gini, Pak. Ini nih. Misalkan nih, Bapak mau ada angka berapa? 30 kayak tadi ya, misalnya ini nih. Berarti dari 3 sampai 30 ya. Nah, misalkan gini, cek aja 30. Bikin ini saya sampai 3, ini saya kasih 3. Saya jalankan, Pak. Ini turunnya, Pak. Oh. Sama ya? Berarti naiknya bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa, kalau turun aja bisa. Nah, tinggal lo aja ininya. Ini angkanya 3, ininya kurang dari sama dengan 30, ininya angkanya jangan plus karena kan naik. Lihat jalankan. Oh, Pak, mangga. Oh.
Udah ya. Mau berapa? Mau 5 ya mangga. Kalau 5 misalkan gimana? Ininya ganti 5, Pak. Ini misalkan dari mulai 5 startnya karena kan angka kelipatan 5 itu startnya dari 5. 5 tambah 5 10 tambah 5 15 jalanin. Oh sampai 100 misalkan kan biasanya kalau di sekolah dasar itu sampai 100 kelipatan 5 kan. Misalnya 5 tambah 5 10 15 20 berapa. Ya, kalau menurun ya balikin aja kata dia Pak dari 100 ininya harus lebih dari kan, ininya lebih dari nilai akhirnya itu harus dari 5 ininya minus karena kan berkurangan 5. Pak. Oke, jadi gimana? Sama ya, mau pakai dua elo ya. Mau pakai misalkan apa ini for next yang perlu diperhatikan itu Bapak itu adalah paham sintak ininya. Kalau yang lainnya itu ya sama aja gitu. Nih kayak di sini ada ini pakai do loop until mangga ya. Silakan ya. Ini nanti dicoba ya. Nah, termasuk ini ada praktikum nih Bapak Ibu ya. Ini praktikum. Ini ada maaf ya. Ada namanya teks ya teks jumlah. Ini button proses, ini listnya. Nah ini adalah contoh Bu, Bapak Ibu ini tinggal dicoba aja. Ya, tinggal dicoba aja, sudah ada codingnya, diketik. Ini mah nggak usah misalkan terlalu ini, ikut aja ketiknya. Ini kalau di sini proses, berarti ini ada post proses, ada clear berarti mengosongkan, ada keluar berarti exit dari aplikasi itu keluar itu. Ya. Pakai N udah kelar. Oh ini satu lagi itu. Nanti ada dicoba aja. Nah, yang kita coba itu mirip kayak ini Pak yang barusan. Pakai for next, do while, do until. Silakan dicoba. Ya. Paling tidak hari ini Bapak Ibu itu sekarang tahu bedanya itu dan sehingga itulah Pak penggunaan looping. Ya, mau pakai for next atau pakai apa di sini? While loop ya dulu di sini misalkan kalau misalkan tadi kita nyetak angka 1 sampai 100 ini kita cuma 3 baris. Kalau pakai cara manual 100 baris. Itu kalau pakai per 3 baris. Kalau pakai ini berarti angkanya 1 kurang dari sama dengan 100. Ini angkanya angka plus 1. Ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. 3 baris, 6 baris. Bandingkan dengan 100 baris. Kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Itulah prinsip dalam coding. Harus mudah, harus cepat, sedikit coding, tapi hasil sesuai. Bersulit hidup. Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ya, mangga ya. Kalau mau kombinasikan misalkan dengan yang lainnya, mangga itu bisa variasi ya. Misalkan nih, kalau pakai yang ini variasi misalkan angka misalkan angka ke titik 2 supaya nanti pakai ini ya hasilnya. Ini misalkan pakai ini misalkan jalankan. Oh, jadi teksnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Enggak, bisa diinikan ya. Bisa dibuat di sini. Jadi boleh kalau mau pakai ini nanti di sana pun ada. Jadi variasi lah. Tapi kalau minimal mau menampilkan nilai angkanya saja, kita mudah. Mau pakai for next, mau pakai do apa ini? Do while loop atau kalau satu lagi ini apa nih? Ini do loop until. Bedanya apa sih? Ini do while loop, ada loop until. Oh ini yang bedanya. Do dulu, dia tambah dulu, baru syaratnya di bawah. Nanti loopnya dia dipindahin ya. Coba nih, coba yang ini. Ini pakai 1 sampai 10. Tapi pakai do loop until. Beda dengan yang tadi itu lagi nih, barangkali. Oke, ini saya kasih ini lagi ya. Ini saya kasih ini cara kedua, kita pakai cara ketiga nah ini.
itemnya ini saya kasih copy sesuaikan dengan kebutuhan. Ini sama ya. Kalau pakai cara yang ini pun, cara yang ini yang kedua ya, ini yang for, ini yang do while loop, ini do loop until, ini i-nya nggak dikenali. Ketika dijalankan error ya. Nah, tuh. Ini i-nya nggak dikenali atau angkanya misalkan ini saya pakai i ya, berarti nah nggak dikenali kan, berarti sama di sini. Mesti apa? Mesti pakai dim i as integer. Integer. Nah, dikenali ya. Oh, coba saya di sini. Saya jalankan coba. Oh, sama tuh. Tinggal Bapak Ibu analisis nanti. Bedanya apa? Ini baris satu sama ya. Oh. Baris kedua juga sama. Kita kasih nilainya awalnya 1. Cuma di sini do. Nah, syaratnya itu di awal dulu ini ya. Kalau ini di akhir, do dulu. 1 ini dicetak. Kemudian i adalah 1 tambah 1 2. Nah, sekarang loop ulangi sampai ada gitu kan. I itu lebih dari 10. Jadi kalau tadi itu kurang dari, ini itu lebih dari. Karena ini sebagai syaratnya kan nambah ya gitu. Sekarang i-nya 2. Lebih dari 10 enggak? Oh enggak. Cetak 2. 2 tambah 1 3. 3 lebih dari 10? Oh enggak ya, berarti ke sini kan. Nah, cetak lagi gitu. Sampai ketika misalkan 10 udah dicetak ya, ini 10 dicetak, sekarang 10 ini jadi 11, apakah 11 itu lebih dari 10? Tidak ya? Udah selesai, nggak dicetak lagi ininya gitu, nggak didu lagi gitu. Jadi bedanya gitu aja. Kalau ini mah di atas, syaratnya ini di bawah. Kalau ini mah cetak dulu, baru ada syarat di sini. Mana? Kalau mau kayak tadi kelipatan apa nih? Kelipatan 3, berarti ini misalkan 1, ini 2 aja. Oh, kita lihat. Oh. Kelipatan 2, ganti ininya 2. 2 sampai 10. Tuh. Kalau mudah paham sih mudah nanti. Bilangan kelipatan 5. 3, kelipatan 3 tadi. 3 ininya berarti dari 3. Kita lihat. Tuh. Sampai 30 tadi ya. Sampai 30. Oh, sama kan? Kelipatan 5. Ini 5. Ini juga 5. 5 sampai 30. Jalankan. Set. Nah. Sama ya Bapak Ibu ya? Sama. Tinggal nurunnya gimana? Nah, tinggal mikir, oh nurunnya gimana ya gitu. Berarti ada syarat di sini sih gitu. Nah tadi nih, kalau saya satu ya maaf ini 1 ini 10 sampai 10 ya. Kalau mau turun kita ubah di sini, ininya 10 berarti cetak 10, ini 10 kurangi 1, kemudian ini i berarti kurang dari 1 ya. Nah, kita lihat kita turun, gampang ya. Saya yakin bisa ya kalau step by stepnya diikuti. Oke Bapak Ibu, saya kira untuk sesi ini itu ya yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan? Enggak, silakan. Apakah di sini ada pertanyaan? Nanti boleh ditanyakan. Silakan. Enggak, Pak. Udah cukup. Mungkin. Cukup mungkin. Yang lain. Nah, ini sederhana, Pak, ya. Ibu, kalau misalkan diikuti ini sebenarnya sederhana, ya. Asal tadi paham step by step tadi satu-satunya, kita bisa mau baik dengan cara yang berbeda, mau cara dari for match, mau cara dengan dulu ya atau until ya, the while until itu sama aja sebenarnya gitu. Jadi intinya yang penting kita perhatikan sintaknya,
Nah, setelah itu kita ya dari sisi codingnya tinggal ngatur itu aja, kita mau naik atau mau turun gitu ya, kita mau naik atau mau turun. Yang berubah itu nanti prasyaratnya aja, apakah lebih dari, kurang dari, atau bagaimana gitu, itu sih yang dirinya. Sekarang tanggal 10 Juli ya. Oke. Oke, apakah cukup Bapak Ibu? Cukup. Cukup ya? Kalau Yang lain tidak ada pertanyaan? Pak Bayu, Pak Dadang, siapa lagi di sini? Pak Arya, ya Pak, cekap. Wan, cukup ya? Bu Heni, Bu Ai, Bu Cucu, Evita, gitu ya. Jadi ikuti aja step by step. Nanti sisa rekaman ini, video ini juga nanti akan saya share ya di grup, mungkin diupload di YouTube lah biar mudah ininya. Nanti bisa dilihat kalau mau diulangi. Toh mungkin rekaman juga rekaman hari ini gitu ya. Oke, itu aja paling Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kesediaannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat ya, bisa ada tambahan ilmu dan wawasan. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga prokesnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberi kelancaran aktivitas. Sekian dari saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upit